Selanjutnya akan kami serahkan sesi sepenuhnya kepada Bapak Aris Pratama. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Yosef. Suara saya kedengaran? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Pertama-tama, good day, mate. Kalau di Australia kita biasanya informalnya seperti itu, good day. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia Bidikti Week. Ini mungkin kali kedua saya berpartisipasi di Bidikti Week dan sangat senang sekali. Saya Aris Pratama dari Austrade. Tadi Yosef sudah menjelaskan sedikit mengenai Austrade. Bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk berbagi mengenai study in Australia. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah muncul presentasi Sudah saya? Muncul, Pak. Oke, baik. Tadi saya mengikuti sekilas ya kuis yang diadakan oleh Yosef dan sangat menarik sekali melihat partisipasi partisipan yang beragam dari siswa, kemudian juga ada teachers, kemudian juga ada parents dan ada juga umum lainnya. Nah, saya Aris Pratama sebenarnya saya dari Konjen Australia. Jadi tadi ada kuis mengenai kedutaan Australia, betul? Kedutaan Australia itu ada di Jakarta. Kedutaan Australia itu adalah head office-nya, kalau boleh saya bilang. Dan di Indonesia kita punya 3 konsulat General Office atau Konjen Office. Ada di Makassar, ada di Bali, dan ada di Surabaya. Saya basisnya di Surabaya karena saya yang responsible untuk Eastern Indonesia market. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk bagaimana caranya meningkatkan relationship antara Australia dan Indonesia untuk Indonesia Timur. Mulainya adalah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, kemudian sampai ke arah Papua. Nah, untuk Australia sendiri, kita sebenarnya tidak secara spesifik mempromosikan education, tapi kita juga mempromosikan bisnis, kita juga mempromosikan investment, kita juga mempromosikan people-to-people relationship. Jadi, anything that we can develop as Indonesia and Australia, Austrade bisa fasilitasi. Tapi untuk sesi ini, saya mewakili dari sisi education, di mana untuk Austrade di Indonesia, untuk education, kita bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan di Indonesia, baik dari level primary schools sampai higher education. Kemudian kita juga bekerja sama dengan agents, karena agents adalah partner kita yang membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi overseas, contohnya ke Australia. Banyak hal yang bisa diperoleh, banyak hal layanan yang bisa diperoleh melalui agents, dan kita juga bekerja sama dengan berbagai Australian University Representatives yang ada di Indonesia. Kalau teman-teman ikut Bidikti Week dari awal, mungkin sudah bertemu dengan beberapa representatif dari Australian University. Nah, teman-teman bisa berdiskusi langsung sebenarnya di sesi tersebut lebih detail, tapi spesifik dengan universitasnya. Nah, kalau peran saya karena saya mewakili kedutaan Australia, peran saya lebih mengenai mengapa sih harus ke Australia gitu. Oke, sekian untuk perkenalan. Slide berikutnya, oke, fun fact dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan di sini para peserta ada teman-teman yang sudah pernah ke Australia atau ke negara lainnya. Jadi teman-teman bisa membandingkan sedikit mengenai negara-negara tersebut. Di sini saya membandingkan beberapa negara yang menjadi main destinations untuk study overseas. Ada Australia, kemudian ada UK, kemudian ada Amerika, ada Kanada, dan juga ada New Zealand. Nah, teman-teman, kita sedikit berkenalan mengenai countries ya. Di sana ada beberapa perbandingan yang teman-teman bisa dilihat antar berbagai negara. Ada land size-nya, kemudian ada population, kemudian ada number of international students, kemudian ada currency. Di sini currency-nya saya lebih fokuskan ke Australian dollar.
kemudian ada official language sama capital city. Jadi teman-teman bisa melihat perbandingannya. Nah, mungkin sebagai contoh saya ambil negara Australia dan negara Kanada. Nah, ini kalau kita lihat land size-nya ini sangat besar ya. Australia sendiri sekitar 7,6 juta kilometer dan Kanada sekitar 9 juta. Tapi kita lihat komposisi dari population-nya. Australia population-nya 25,7 juta dan Kanada population-nya 37,7 juta. Bandingkan dengan Indonesia. Indonesia land size-nya 1.900 juta kilometer persegi dengan penduduk yang 273 juta. Nah, ini apa artinya? Bahwa Australia dan Kanada walaupun memiliki luas wilayah yang sangat luas, tapi in terms of the populations lebih kecil ya dari Indonesia. Nah, apa artinya buat education? Tentu ini menarik perhatian para international students untuk pergi baik ke Australia atau ke Kanada karena mereka punya wilayah yang sangat luas, mereka punya experience, mereka punya pengalaman yang bisa didapatkan dari luasnya wilayah tersebut. Oke. Berikutnya, kenapa sih harus Australia? Nah, ini di slide ini saya sampaikan indeks terakhir yang saya peroleh untuk tahun 2021 mengenai the most livable city in the world. Di sini ada 4 kota di Australia yang masuk dalam top 10. Kota apa saja? Yang nomor 3 adalah Adelaide. Kemudian ada Perth di ranking nomor 6. Ini Perth dari Western Australia. I love Perth. Ini kota yang sangat saya cintai sebenarnya personally. Karena personal reason sih sebenarnya. Udaranya tuh lebih cocok gitu dengan Indonesia. Kemudian di ranking 8 ada Melbourne. Ini juga negara yang, ini juga adalah kota yang cukup enak buat saya dibandingkan dengan kota lainnya. Dan yang terakhir adalah di ranking 10 ada kota Brisbane di Queensland. Nah, kenapa Australia, kenapa livable city ini penting? Karena pertama, lingkungan ini, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap teman-teman jika ingin melanjutkan studi gitu. Kota yang nyaman, kota yang mendukung, orang-orangnya yang ramah, polusinya yang rendah, kemudian tingkat kriminalitasnya yang rendah, itu akan sangat-sangat mendukung ketika teman-teman menjalani studi overseas. That's why livable city atau kota-kota yang sangat nyaman untuk baik untuk tinggal, baik untuk bekerja, baik untuk belajar, merupakan faktor yang sangat penting ketika teman-teman nanti memutuskan saya akan melanjutkan pendidikan di mana. Ini tidak hanya untuk Australia ya, ini juga untuk kalau misalnya teman-teman memutuskan melanjutkan pendidikan di Indonesia, faktor lingkungan menurut saya itu adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan gitu, karena in the end teman-teman pasti ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan didukung juga dengan lingkungan sekitar yang mendukung gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selain kota-kota tadi, di Australia menawarkan berbagai kota lainnya yang nyaman untuk tinggal, nyaman untuk bekerja, dan nyaman untuk belajar. Tadi sudah ada Perth, tadi sudah ada Adelaide di South Australia, dan juga sudah ada Brisbane dan Melbourne. Nah, kota-kota lain di Australia juga tidak kalah nyamannya. Contohnya Canberra. Canberra, saya sangat suka Canberra. Lebih tenang, lebih sunyi. Cuman dari sisi cuaca, jujur saja saya kurang suka ya cuaca yang sedikit ekstrim dalam artian ketika winter dingin sekali. Itu saya kurang cocok dengan secara cuaca. Tapi secara lingkungan sangat-sangat mendukung. Kemudian ada Darwin. Darwin ini surprisingly Darwin di Northern Territory, di wilayah yang paling dekat dengan Indonesia, itu juga sangat nyaman dan cocok, tapi mungkin kekurangannya akses. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang terlalu familiar dengan Darwin. Sebenarnya Darwin adalah daerah atau kota besar di Australia yang terdekat dengan dengan Indonesia, tapi banyak yang belum familiar karena mungkin belum ada direct flight gitu ya dari Indonesia ke Darwin, sehingga kurang terekspos. Dan yang terakhir ada
adalah kota Hobart di Tasmania. Ini juga kota yang sangat indah, cuma memang jaraknya jauh sekali dari Indonesia. Tapi jika ada teman-teman yang ingin mendalami bidang marine science, ini Tasmania karena berupa small islands dari Australia, mereka sangat strong di marine science. Jadi teman-teman bisa consider. Nah, kenapa beberapa kota ini sangat strong di education? Ini karena government-nya juga sangat-sangat mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang nyaman, terutama buat international students gitu. Jadi pemerintahnya sangat strict, terutama untuk kota-kota ini. Mereka sangat-sangat ketat mengontrol polusi, mereka sangat-sangat ketat mengontrol kriminal. Karena kenapa? Karena mereka ingin welcome, mereka ingin menjadi daerah yang paling welcome kepada international students gitu. Dan personally, teman-teman boleh memilih bebas dimanapun di Australia. Yang penting disesuaikan dengan program yang cocok dengan teman-teman. Baik, nah tadi saya berbicara mengenai faktor lingkungan. Nah sekarang saya akan berbicara faktor mengenai quality, because that's also the most important part ya ketika teman-teman ingin menentukan kenapa sih saya harus ke Australia gitu. Tadi berdasarkan faktor lingkungan dan yang sekarang berdasarkan faktor kualitas. Nah, teman-teman, selain Australia menawarkan lingkungan pendidikan yang nyaman, yang aman, yang indah, nah yang ini juga sangat penting, yaitu innovations. Nah, di sini saya kasih beberapa contoh penemuan yang dari Australia. Mungkin teman-teman sudah familiar gitu ya dengan beberapa penemuan ini. Ada Wi-Fi, ada black box, ini juga sering kita dengar gitu ya, terutama ketika misalnya ada bencana pesawat terbang, black box kita sering dengar, tapi teman-teman pernah wondering nggak siapa sih gitu ya penemu teknologi ini? Nah ini bisa saya sampaikan beberapa teknologi ini adalah penemuan dari Australia. Kemudian ada bionic ear, ini ada cochlear, ini cochlear implant ini cukup familiar in the world, terutama di Indonesia. Kita juga cochlear sudah masuk ke Indonesia, jadi ini lebih ke bionic ear, jadi membantu teman-teman yang mengalami masalah di pendengaran, dan ini adalah salah satu penemuan dari Australia. In total ada 16 Nobel Prize winner dari Australia, mereka yang sangat-sangat inovatif, mereka yang selalu advance, berpikir ke depan gitu, bagaimana pendidikan berkontribusi untuk menghadapi permasalahan yang ditemui sehari-hari. Jadi ini bisa menjadi salah satu alasan untuk meyakinkan kenapa harus ke Australia gitu ya, selain karena lingkungannya yang nyaman, juga karena innovation-nya seperti itu. Walaupun tadi saya dengar ada students yang background-nya social science ya. Tidak masalah, karena saya juga background-nya dari ekonomi, dan saya banyak belajar mengenai ekonomi dan bisnis juga dari Australia. Kalau teman-teman familiar dengan Sydney dan Melbourne, dua kota itu adalah dua kota yang boleh dibilang lebih maju dari sisi industri, dan teman-teman misalnya punya background social science dan ingin melanjutkan melanjutkan pendidikan di bidang bisnis, saya personally rekomendasi untuk cek universitas yang ada di sekitar Sydney dan Melbourne. Kenapa? Karena di sana industrinya yang lebih maju compare to other regions gitu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan teman-teman ingin mengambil apa, dan disesuaikan dengan program yang ditawarkan oleh universitas dari Australia. Oke, lanjut. Nah, ini baru dirilis. Saya juga baru update di presentasi ini mengenai ranking Australian universities in the world berdasarkan QS World Ranking dan Times Higher Education Ranking. Jadi ada berbagai lembaga
yang memberi ranking. Nah, lembaga-lembaga tersebut terpercaya tentu saja karena mereka punya parameter-parameter yang menjadi standar gitu. Bagaimana mereka merankingkan university-university di seluruh dunia. Nah, ini ranking yang terbaru. Berdasarkan QS World Ranking, kita bisa dilihat yang number one itu adalah Australian National University yang ada di Canberra. Kemudian ada U Sydney di ranking 40, kemudian ada Melbourne Uni, ada New South Wales. Nah, ini adalah universitas-universitas di Australia yang selalu, ini mereka langganan sekali di top 100 gitu ya. Kemudian berdasarkan Times Higher Education Ranking juga sama, quite similar siapa pemain-pemain dari Australia, yaitu adalah Melbourne Uni, Sydney Uni, ANU, dan sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menjadikan patokan ranking ini sebagai acuan teman-teman ketika memilih study overseas, mau ke Australia ataupun mau ke UK. Tadi sebelumnya ada UK ya yang present. Tapi in the end, ranking universitas ini hanyalah ranking secara general. Teman-teman harus dig dive lagi yang course yang teman-teman cari itu pengen program yang seperti apa. Karena tiap university punya strength-nya masing-masing gitu ya. Sebagai contoh misalnya Melbourne University di QS World Ranking ini 41 gitu ya, di bawahnya ANU, di bawahnya Sydney gitu. Tapi kalau teman-teman mau ngambil bisnis atau law, itu teman-teman bisa lihat rankingnya. Melbourne itu malah kalau nggak salah di top ada di ranking atas ya kalau mau melihat ranking university berdasarkan subjek. Melbourne itu untuk law kalau nggak salah ada di top 5. Kemudian untuk bisnis juga ada di ranking atas. Jadi teman-teman harus hati-hati mencerna mengenai ranking ini karena ranking yang dipublish ini biasanya overall ranking. Tapi teman-teman kan harus memilih program yang lebih sesuai gitu dengan teman-teman dan lebih bagusnya adalah membandingkannya berdasarkan subjek gitu. Oke, nah ini adalah gambaran mengenai education ecosystem di Australia. Australia menawarkan lebih dari 22.000 study program, jadi sangat banyak sekali study program yang ditawarkan oleh para institusi pendidikan di Australia. Kemudian in total untuk education institution ada sekitar 1.100, kemudian untuk universities ada 43, jadi cuma ada 43 kampus di Australia, relatively small ya compared to Indonesia yang ribuan, tapi memang Australia ingin menjaga kualitas, jadi universitasnya juga tidak banyak, tapi lebih memfokuskan kepada kualitas. Kemudian ada 700 registered training organizations, ini lebih ke institusi yang lebih ke skills ya, mungkin kalau di Indonesia politeknik gitu ya, similar to politeknik. Jadi teman-teman kalau mau ambil apa namanya, saya tidak ingin kuliah yang sarjana gitu misalnya, tapi saya ingin cari ke something yang lebih technical, dan teman-teman bisa cari di RTO atau di vocational education gitu. Misalnya saya mau jadi chef, saya mau jadi fashion designer, saya mau jadi mekanik gitu ya, misalnya seperti itu. Teman-teman kalau mau yang lebih praktikal, yang lebih industry ready istilahnya, teman-teman bisa cari institusi pendidikan di level vocational educations atau training organizations. Oke, kita coba ke baris bawah ya. Australia is number 3 the most popular education destinations in the world. Kemudian more than 500,000. Tadi kita lihat bahwa international students-nya hampir 700.000 ya. 700.000 dari 24 juta populasi di Australia adalah international students. Jadi kalau dibanding satu dari 50 penduduk di Australia adalah international students. Jadi sangat, kalau teman-teman ada yang pernah berliburan ke Sydney atau ke Melbourne, kita akan sangat mudah sekali menjumpai international students, terutama dari negara lain, karena Australia itu sangat diverse.
international students-nya datang dari more than 190 countries, so teman-teman bisa bayangkan bahwa teman-teman belajar memang ke tempat yang seharusnya untuk international students gitu. Oke, nah ini adalah distributions dari 43 Australian universities yang tadi saya sebutkan. Jadi teman-teman bisa coba browsing gitu ya. Kalau saya nyamannya di mana ya, teman-teman bisa lihat dari map ini. Australia ada sedikit di bawah kanan Indonesia. Teman-teman bisa lihat Australia terdiri dari 6 state dan 2 teritori. Ada Queensland di atas yang capital city-nya Brisbane, kemudian ada New South Wales, kemudian ada Canberra agak bawah, kemudian ada Melbourne dan sebagainya. Tadi saya sempat bilang ya, kenapa saya menyukai Perth ini, karena Perth ini posisinya itu lebih ke arah Indonesia dan dari sisi cuaca ini sangat mendukung buat saya, karena saya lebih suka cuaca yang agak hangat gitu ya, tidak terlalu ekstrim. Dan ketika pertama kali menginjakan kaki ke Perth, wah ini kayaknya Perth cocok sekali gitu buat saya. Jadi teman-teman bisa lihat ya distributions dari 43 Australian University yang ada di Australia, dan teman-teman bisa tentukan saya mau belajar, saya mau studi kemana gitu. Kenapa saya ke Queensland gitu? Kenapa saya ke South Australia gitu? Teman-teman bisa cek, nanti saya berikan referensi link di belakang untuk teman-teman deep dive lebih lanjut gitu. Oke, nah ini gambaran mengenai pathway to study in Australia. Ini bagaimana sih cara masuk gitu ya ke Australian Education. Nah, untuk primary school sampai senior high school ini relatively sama ya dengan Indonesia. Primary school mulai dari umur 6 tahun gitu ya sampai 12 tahun. Kemudian secondary school-nya relatively sama. Kemudian ada senior secondary school atau SMA level. Nah, baru dari senior secondary school ini yang punya pathway yang berbeda gitu ketika teman-teman mau masuk ke Australian University. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau saya dari sekolah, apakah bisa langsung ke universitas? Oh, bisa gitu. Cuman memang ada persyaratannya, dan persyaratannya itu tiap university memberikan persyaratan yang beda-beda gitu ya untuk international students-nya. Tapi overall yang bisa direct itu biasanya adalah sekolah yang IB diploma. Kemudian yang lainnya adalah English requirement-nya. Nah, untuk English requirement-nya ini berbeda-beda gitu ya, teman-teman. Ada yang start dari 6, ada yang 6.5 gitu, malah ada yang lebih tinggi, misalnya 7 gitu. Jadi teman-teman harus lihat lagi by university, kemudian by program. Jadi tiap program di universitas yang sama juga requirement-nya beda-beda. Nanti saya kalau sempat ada waktu saya contohkan entry requirement untuk salah satu university di Australia. Nah, Kak, kalau saya sekolahnya bukan IB diploma gitu, tapi saya pengen masuk ke Australia, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa menggunakan beberapa pathway program, ada foundations program, ini kayak semacam persiapan gitu ya, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu, di mana teman-teman menyesuaikan bahasa Inggris gitu ya, meningkatkan bahasa Inggris yang sesuai dengan entry requirement-nya, kemudian teman-teman juga belajar beberapa basics unit gitu ya, di mana nanti teman-teman di-assess dan bisa bisa untuk masuk ke universitas yang dituju gitu. Atau misalnya, Kak, saya mau lewat vocational dulu. Oh, tidak apa-apa, bisa lewat diploma dulu gitu. Tidak apa-apa, malah lebih bagus gitu, karena teman-teman nanti udah punya practical skills. Nanti setelah lulus dari diploma misalnya, teman-teman bisa mau kerja atau mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana nanti bisa disesuaikan gitu ya kredit yang sudah diambil diploma. Jadi teman-teman tinggal melanjutkan hanya beberapa tahun aja gitu di university berikutnya gitu. Ini adalah beberapa pathway atau beberapa jalur teman-teman melanjutkan studi ke Australia. Nah, ini perkiraan biaya.
tapi mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas di sini. Ini lebih ke biaya pathway-nya aja. Nah, beberapa banyak pertanyaan adalah di sini gitu. Kak, seberapa besar sih kuliah di Australia? Nah, ini ada gambaran umum yang bisa saya sampaikan. Mungkin karena di sini banyak teman-teman yang level sekolah SMA, jadi mungkin akan fokusnya ke bachelor degree. Nah, teman-teman bisa lihat untuk annual tuition fee-nya itu beragam ya, tergantung teman-teman ngambil programnya di university mana, di kota mana, dan itu berpengaruh. Tapi overall rentangnya itu sekitar 20.000 sampai 40.000 dolar per tahun. Atau kalau dirupiahkan biar mudah, kita exchange rate-nya aja 10.000 gitu. Jadi sekitar 200 juta sampai 400 juta per tahun untuk tuition fee. Nah, kalau untuk living cost-nya bagaimana? Nah, ini living cost-nya ini berdasarkan survei untuk international students yang single itu sekitar 20.000 per tahun. Per tahun, jadi sekitar 200 juta per tahun, jadi tinggal disesuaikan aja sama teman-teman. Overall 20 million, misalnya kalau dirupiahkan itu udah sangat layak ya untuk living cost di Australia. Tapi ada tapinya, nah ini disesuaikan kembali ke lifestyle teman-temannya gitu. Kalau teman-temannya bisa, for example, bisa stay di akomodasi kampus, kemudian bisa masak, kemudian bisa, atau misalnya punya family gitu ya, atau misalnya punya part-time job. Nanti saya akan bahas sekilas mengenai part-time. Nah, living cost ini tentu teman-teman bisa berhemat banyak gitu dari living cost ini gitu. Oke, ini hanya beberapa contoh aja mengenai perbandingan sewa apartemen di berbagai key cities di Australia. Kita lihat beragam ya. Tentu saja semakin semakin besar kotanya, ini relatif mahal compare ke Perth atau Adelaide yang lebih kecil kotanya atau lebih sepi gitu. Jadi bisa hampir double ya perbedaan untuk biaya akomodasi. Nah, banyak yang bertanya, Kak, kenapa sih harus Australia? Nah, ini based on my experience gitu. Banyak yang pengen melanjutkan studi ke Australia karena international students di Australia punya kesempatan untuk kerja part-time. Dan ini adalah salah satu program yang didukung oleh pemerintah Australia sebagai salah satu uniqueness, sebagai salah satu unique selling point Australian education, di mana international students dibolehkan untuk bekerja up to 40 hours fortnightly. Jadi selama 2 minggu teman-teman bisa bekerja part-time maksimal 40 jam. Dan selama break semester teman-teman tidak ada batasan gitu ya untuk jam kerjanya. Jadi ini something yang menarik. Kenapa? Karena memang industri pendidikan internasional di Australia sangat maju dan didukung oleh industri sehingga international students di-encourage untuk ambil this type of opportunity. Benar-benar disarankan untuk taking part-time job. Nah, bentuknya apa? Ini bebas, teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Mau community service, boleh. Mau hospitality, boleh. Mau startup, juga bisa gitu. Ada opportunity untuk part-time di startup companies. Atau misalnya mau, kayak saya orangnya, pengen melihat agriculture-nya Australia. Wah, ini adalah salah satu industri yang sangat menarik gitu ya buat international students untuk berpartisipasi gitu, di mana mereka bisa bekerja part time di perkebunan anggur gitu ya, di perkebunan alpukat, bahkan di veggie gitu ya, di perkebunan sayuran. Itu teman-teman bebas gitu ya, bisa bekerja part time, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan kemampuan juga gitu. Jadi unlimited untuk ambil opportunity part time job. Oke, selanjutnya sekilas mengenai COVID updates, mungkin nanti ada pertanyaan juga gitu ya. Nah, ini walaupun sekarang masih bordernya masih tutup, tapi sejak Juli 2020 dari government Australia
mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mensupport international education gitu. Jadi keep in touch gitu ya untuk teman-teman. Kita juga selalu monitoring dengan agents, dengan para uni representatif gitu terkait persiapan ketika bordernya itu dibuka gitu. Kita tetap monitoring ini, dan jika teman-teman ingin mengikuti juga, ini ada beberapa links yang teman-teman bisa pakai, bisa melalui studyinaustralia.gov.au. Ini link yang sangat lengkap, mengcover semua information mengenai international students. Kemudian kalau teman-teman mau spesifik mencari program yang relevan dengan teman-teman, bisa ke krikoseducations.gov.au. Ini teman-teman bisa cari gitu ya. Saya kalau belajar accounting, unitnya apa aja itu ada lengkap di sana. Kemudian kalau terkait visa gitu, ini ada imi.homeaffairs. Ini juga update mengenai visa, mengenai international border. Ini teman-teman bisa cari di sini. Jadi 3 links ini akan sangat berguna ketika teman-teman nanti mencari informasi mengenai Australia lebih lanjut. Tapi kalau di googling pun ini akan relatif ini muncul paling atas gitu. Don't worry kalau teman-teman belum mencatat gitu ya. Oke, terakhir ini adalah website, untuk salah satu contoh website untuk Study Australia. Teman-teman bisa lihat testimoni dari international students, testimoni dari Indonesia juga ada, dan hal yang lainnya. Oke, terakhir jika ingin menghubungi saya lebih lanjut, teman-teman bisa melalui email. Di sana saya tulis email saya, aris.pratama@austrade.gov.au. Ada juga mobile phone, bisa WhatsApp, ada juga nomor kantor gitu jika ingin telepon, silahkan. Tapi saat ini masih working from home ya, jadi lebih baik menghubungi lewat email atau lewat mobile phone. Yosef, itu mungkin presentasi awal dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aris Pratama. Sungguh sangat luar biasa, presentasinya sangat lengkap ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi mendengarkan dari awal sampai akhir itu pasti sudah dapat banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan baru yang sangat insightful. Tadi mulai dari ada fun fact tentang Australia, lalu juga faktor lingkungan di Australia yang menyebabkan kenapa pendidikan di sana bisa berjalan kondusif, dan juga tidak hanya itu, ada juga dari kualitasnya atau kualitinya. Dari Australia sendiri sudah ada 16 pemenang Nobel gitu. Sangat keren ya teman-teman. Juga tidak terbatas di situ, untuk teman-teman yang mungkin tertarik lebih lanjut untuk studi di Australia bisa mengerti lebih lanjut mengenai part-time job, bagaimana nanti kira-kira cost living-nya berapa, lalu tuition fee-nya berapa. Nah, itu tadi sangat banyak dan juga sudah dijelaskan dengan sangat lengkap. Dan juga untuk yang teman-teman mungkin juga tanyakan tadi tentang COVID ya teman-teman. Tentang COVID itu juga jangan khawatir, tadi sudah ada sedikit informasi lebih lanjut tentang COVID, sudah sangat lengkap. Dan juga silahkan teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja bertanya lewat kolom chat. Untuk tadi mungkin ada link yang tidak disampaikan, itu yang sangat saya ingat itu ada www.studyinaustralia.gov.au. Nah, itu mungkin bisa dicatat teman-teman, karena di situ pasti sudah sangat lengkap segala informasinya. Jika teman-teman ingin tahu sendiri, nanti mungkin bisa browsing sama keluarga, sama siapa, sama teman. Nah, mungkin bisa mengakses lewat situ, dan juga bisa langsung mengontak tadi Pak Aris melalui email ataupun melalui nomor telepon. Nah, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung chat ke everyone saja. Dan untuk ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Langsung saya tanyakan saja. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa perbedaan master yang coursework dan research? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih penanyanya Ibu Carolina Sari ya. Oke, perbedaannya kalau coursework ini lebih mengedepankan experience atau working experience gitu ya. Jadi benar-benar biasanya programnya itu lebih applicable gitu. Contohnya kalau saya ambil Master of International Business yang coursework, ini biasanya para students-nya adalah yang punya experience gitu, dan rata-rata nanti ketika apply-nya juga lebih ditekankan experience-nya gitu ya. Nah, kalau Master of Research ini yang menekankan kepada riset gitu. Jadi
yang dikedepankan misalnya untuk masuknya itu adalah seleksi berdasarkan risetnya gitu. Ibu siapa namanya tadinya? Ibu yang mau apply ini kalau mau peneliti gitu ya, misalnya saya strong di riset gitu, saya adalah tenaga pendidik, saya sarankan ambil yang Master of Research gitu, karena nanti kan ada kemungkinan ingin S3 gitu ya, dan riset ini akan berguna. Tapi kalau seperti saya misalnya, saya cukup S2 gitu, tapi saya ingin upgrade my skills, I want to upgrade my networks, ini saya sarankan untuk ambil Master of Coursework gitu, karena nanti juga programnya akan lebih applicable gitu, lebih ke yang memang sesuai dengan experience-nya gitu. Kemudian student peers-nya juga akan yang lebih sama gitu background-nya, dan tentu juga akan berbeda ke harganya, karena Master of Coursework ini akan lebih mengedepankan internship gitu ya, atau industry visit. Kalau yang by research akan lebih banyak paper gitu, di mana lebih murah gitu, karena lebih paper, bikin paper, analisa dan sebagainya. Semoga itu menjawab ya perbedaan antara coursework dan research. Baik, terima kasih jawabannya Pak Aris. Setelah itu pertanyaan kedua, ini ada yang bertanya melalui direct message, mungkin masih malu-malu ya. Pertanyaannya itu adalah, apakah di Australia bisa part-time job? Ya tadi bisa, sudah dijelaskan pada saat presentasi. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah butuh working visa, Pak? Working visa, kalau untuk students tentu saja working visanya under students visa gitu. Jadi memang untuk students visa untuk Australia itu sudah dikategorikan memang punya gitu, eligible untuk working. Jadi don't worry. Kalau teman-teman apply working visa not as sebagai students, nah itu akan lebih beda gitu jalurnya, karena itu di treatment sebagai memang pekerja gitu ke sana. Tapi don't worry, untuk part-time ini tidak butuh special visa, karena under your student visa itu udah eligible untuk dapat atau untuk part-time, ambil part-time job selama study di Australia gitu. Jadi don't worry gitu. Kecuali kalau teman-teman setelah lulus dari Australia, teman-teman kan punya punya eligibility gitu ya untuk kerja di sana selama sekian tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya ingin melanjutkan bekerja gitu, teman-teman harus apply new visa gitu, under visa kerja gitu, seperti itu. Semoga Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tawaran beasiswa dari Australian Government atau dari Australian Embassy di Jakarta untuk student Indonesia yang ingin lanjut studi ke Australia? Jika ada, apa saja persyaratannya? Oke, kalau untuk Australian Government, tentu ini adalah salah satu beasiswa dari luar yang cukup prestis ya di Indonesia. Kita ada namanya Australian Award Scholarship atau AAS gitu ya, dan itu cukup prestis gitu ya, selain LPDP dan boleh saya bilang karena itu rekan Jaya, selain Chevening, itu adalah top 3 boleh saya katakan sebagai scholarship program yang prestis di Indonesia. Nah, unfortunately untuk Australian Award hanya untuk master degree dan untuk PhD level, jadi belum ada untuk S1 gitu. Tapi untuk S1 teman-teman bisa menghubungi universitas-universitas yang langsung gitu, karena ada beberapa university yang kasih scholarship gitu, terutama untuk universitas yang dari regional, dalam artian dari non big city gitu, dari luar Sydney, dari luar Melbourne. Saya kasih contoh University of Western Australia, mereka kasih support beasiswa gitu. Kenapa? Karena dari Australian Government-nya juga mereka ingin mendistribusikan international students, tidak hanya mengumpul di big cities gitu. Mereka ingin memeratakan sehingga ada beberapa kampus dari regional itu yang memberikan scholarship untuk S1 program. Kemudian persyaratannya kalau untuk Australian Award tentu saja ada batasan umur, kemudian ada juga target program. Jadi yang ada beberapa program yang diprioritaskan, misalnya yang terkait dengan community services, creative industry, tourism, atau education, itu tiap tahun itu berbeda prioritas tadinya, jadi harus dicek ke Australian Award website.
Kemudian ada untuk IELTS ini kalau nggak salah untuk saat ini Australian Award tidak mengedepankan IELTS dulu gitu, tapi ikut dulu prosesnya. Nanti untuk IELTS nanti akan biasanya dari Australian Award akan dibantu gitu untuk teman-teman nanti kalau udah dapat Australian Award, saya harus masuk ke university yang IELTS-nya 7, nanti dari Australian Award Committee akan memberikan support teman-teman nanti dileskan. Nah, itu yang menarik dari Australian Award. Jadi sampai IELTS pun nanti teman-teman akan dibantu gitu untuk mencapai skor yang diinginkan gitu. Nah, untuk selama 2 tahun ini kalau nggak salah yang awardee-nya itu masih di Indonesia, jadi belum bisa travel ke Australia. Tapi nanti ketika bordernya dibuka, nanti para awardee 2 tahun, kalau salah 2 tahun nanti sudah bisa berangkat ke Australia. Tiap tahun ini kuotanya itu sekitar 300, jadi lumayan banyak ya untuk Australian Award gitu, compared to other scholarship program. Semoga menjawab untuk Australian Award, nanti bisa dicek sih di websitenya Australian Award Indonesia misalnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem perkuliahan di Australia? Apakah sama seperti di Indonesia? Apakah ada skripsi untuk kuliah di Australia? Lalu untuk master by coursework, apakah ada membuat tesis? Oke, baik. Tadi pertanyaan pertamanya adalah, sebentar saya coba sambil lihat juga. Sistem perkuliahan. Sistem perkuliahannya relatif sama dalam artian apa namanya, tiap program itu mereka punya unit gitu ya, atau SKS gitu. Tiap unit itu punya bobot SKS yang beda-beda. Jadi misalnya saya ambil contoh, misalnya untuk master itu misalnya harus komplit sekian SKS, nanti ada beberapa mata kuliah yang wajib diambil, dan ada juga mata kuliah yang opsional. Jadi tiap semester itu teman-teman sudah diplot gitu ya, untuk semester 1 belajar 4 unit gitu. Misalnya marketing, ekonomi, accounting, finance gitu ya, yang general gitu. Nanti 4 unit ini punya bobot masing-masing. Kemudian semester 2 juga sama, misalnya ada 4 mata kuliah wajib dan harus 1 ngambil mata kuliah tambahan, itu juga sama. Nah, bedanya adalah pengalaman saya, kuliah di Indonesia lebih banyak mata kuliahnya, to be honest. Jadi tiap 1 semester itu teman-teman bisa ngambil sampai 6 atau 7 mata kuliah, karena ada beberapa mata kuliah yang kalau di Indonesia ada yang cuma bobotnya 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, tapi kalau di Australia itu relatively mata kuliahnya sedikit gitu, tapi lebih ini ya, lebih luas gitu. Jadi in terms of mata kuliahnya yes lebih sedikit gitu, tapi sebenarnya sama-sama juga gitu, dalam gitu cakupannya. Mungkin itu salah satu perbedaannya. Kemudian dari sisi IPK juga ya, mungkin juga sedikit beda gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita dapatnya IPK maksimal 4 gitu ya, GPA. Nah, kalau di Australia juga perankingannya berbeda gitu. Kemudian dari sistem lecturer-nya, mungkin kalau zaman saya masih banyak yang masih banyak in class gitu, masih banyak diajarkan. Mudah-mudahan sekarang di Indonesia udah lebih banyak ini ya, diskusi dan presentasi dan sebagainya. Dari Australia ini udah memang dari awal tuh udah dituntut mahasiswa untuk kreatif, untuk mandiri gitu ya, untuk berkolaborasi gitu, karena itu juga menjadi salah satu penilaian gitu. Kemudian apakah ada skripsi? Bukan skripsi sih, jatuhnya lebih ke apa ya namanya tuh, kayak final project gitu ya. Jadi in terms of kalau di Indonesia kan kita skripsi ada aturannya, dan rata-rata tebal-tebal gitu. Nah, kalau Australia ini country-nya itu adalah negara yang straightforward gitu. Mereka tuh nggak mau tesisnya atau final essay-nya itu berpuluh-puluh halaman panjang gitu, tapi tidak menjawab apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi Australia mungkin sama dengan UK, dengan USA gitu, mereka lebih mengedepankan kualitas, straightforward gitu, nggak terlalu banyak dari tebalnya paper yang dihasilkan itu tidak terlalu ke sana.
Kemudian untuk master by coursework, apakah ada membuat tesis? Yes, ada tesis, tapi seperti yang tadi saya bilang, tesisnya itu tidak sebaku di Indonesia, jadi misalnya cuma dimaksimalin cuma 12.000 kata gitu misalnya, which is itu 12.000 kata itu tidak setebal skripsi gitu. Jadi bahkan ada beberapa program yang lebih fokus ke internship gitu ya. Jadi tidak ambil tesis gitu untuk final project-nya, tapi lebih ambil ke industri internship seperti itu. Jadi depends on the program. Bahkan ada yang tesis itu optional gitu ya. Jadi bisa milih gitu mau lebih ke belajar, kemudian ada internship gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kemampuan teman-teman juga gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Setelah itu ada pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau untuk jurusan seni atau film terdapat di universitas mana saja ya? Terima kasih. Oke, untuk seni dan film, kalau dari pertama saya mungkin encourage dulu lihatnya dari dari daerahnya dulu ya gitu, karena seni and film ini strong di beberapa daerah gitu ya compare to others. Jadi kalau boleh saya mungkin suggest cari yang dekat Sydney dan Melbourne, karena itu adalah industrinya di sana gitu, kreatif industrinya itu lebih well developed gitu compared to others. Kalau untuk universitasnya saya kayaknya agak ini ya. Mungkin saya akan lebih merekomendasikan universitas-universitas yang dekat dengan Melbourne dan Sydney. Nanti teman-teman bisa cek masing-masing universitas gitu, kemudian compare. Nih film di Universitas Sydney compare dengan Universitas Melbourne misalnya, unit yang dipelajari apa gitu, cocok nggak gitu dengan keinginan teman-teman, karena mungkin ada perbedaan, ada teman yang lebih sukai gitu, misalnya ada bisnis in film gitu, tapi ternyata di Melbourne unit tidak ada, tapi saya pengen belajar film dari sisi bisnisnya, nah teman-teman bisa ambil di universitas yang di unit programnya ada itu gitu. Jadi untuk tiap orang itu akan beda-beda gitu. Tapi to be honest, kalau menurut saya untuk film dan seni coba cari daerah-daerah yang memang dekat gitu dengan industrinya, which is Sydney dan Melbourne gitu. Bisa dieksplor lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lanjutan mungkin dari penanya sebelumnya. Untuk sistem perkuliahannya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah satu arah atau lebih banyak diskusi atau seperti apa? Lebih banyak ke diskusi, lebih banyak independent project, lebih banyak kolaborasi gitu. Jadi lebih banyak kita yang kita yang harus punya inisiatif tinggi gitu ya. Kalau misalnya banyak teori-teori yang harus dipelajari gitu ya, banyak jurnal yang harus dibaca, teman-teman harus berinisiatif sendiri, saya harus cari di mana, saya harus pergi ke perpustakaan atau bagaimana gitu. Jadi teman-teman yang harus lebih independen gitu ya. Dan ini saya lihat sebenarnya tidak hanya di Australia gitu, tapi di Indonesia juga nanti kalau memang masuk atau ambil kuliahnya di Indonesia juga inisiatif itu harus dikedepankan gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih lingkungan belajar yang ada di sana? Mungkin bisa diceritakan kurang lebihnya Pak, supaya teman-teman ada gambaran. Oke, nah ini teman lingkungannya tadi saya sampaikan beberapa daerah ya, beberapa kota yang masuk di ranking livable city gitu. Ya mungkin saya ambil perbandingan aja. Kalau teman-teman ingin belajar di kota yang ramai gitu ya, kemudian dekat ke dekat ke akses yang hiburan gitu ya, kemudian ke pusat kota, teman-teman berarti kalau memang suka seperti itu, berarti cari kota-kota besar, misalnya kayak Sydney, Melbourne gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman relatifly seperti saya lebih menyukai daerah yang relatifly sepi gitu ya, lebih banyak taman, lebih banyak open space, kemudian lebih kalau mau hiburan lebih suka ke pantai gitu ya atau ke taman, cari daerah-daerah yang memang
ke sana gitu, which is Sydney dan Melbourne kurang cocok gitu, tapi carinya misalnya ke Perth gitu ya, atau carinya ke Adelaide gitu. Di sana lebih ke suasana yang seperti itu. Jadi kembali lagi disesuaikan gitu, teman-teman ingin lingkungan belajar yang seperti apa gitu. Dan ini juga terkait dengan program gitu. Kalau teman-teman mau ngambil bisnis, ya disarankan ngambil di universitas yang dekat ke industrinya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil agriculture atau mining, nah Western Australia itu strong di agriculture gitu ya. Salah satunya gandum. Gandum yang jadi bahan mie di Indonesia itu mayoritas dari Western Australia. Teman-teman bisa ambil ke sana kalau memang tertarik di agriculture. Atau saya tertarik dengan mining. Teman-teman bisa ke Queensland gitu ya, explore universitas di sana karena di sana yang lebih strong di mining industry gitu. Jadi always adjust gitu ya. Tujuan kalian mau belajar apa dan disesuaikan dengan program ditawarkan masing-masing universitas. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tadi jawabannya dari Pak Aris ini sudah sangat menjelaskan dan sangat insightful dan pasti sudah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Izinkan saya untuk merekap beberapa jawaban dari Pak Aris tadi. Untuk pertanyaan yang mengenai master research dan juga coursework, itu nanti lebih baik coursework atau research aja ya untuk mengambil master, itu tergantung dari preferensi dan juga kebutuhan. Kalau coursework itu lebih berfokus ke experience, dan juga kalau untuk riset itu nanti kita fokus ke riset. Kita mau jadi peneliti dan melakukan riset seperti itu. Nah, untuk yang kedua, apakah butuh working visa jika di Australia? Nah, untuk student visa sendiri itu sudah termasuk dengan working visa sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, jadi teman-teman untuk yang nanti mau kuliah di Australia dan juga mau disambi untuk part-time itu jangan khawatir karena sudah ada include di situ student visanya. Nah, untuk tawaran beasiswa sendiri dari yang ada untuk ke Australia itu ada tadi yang paling bergengsi dan juga prestis ya teman-teman. Ini teman-teman juga harus mencatat nih. AAS atau Australian Award Scholarship itu dengan kuota 300 orang kurang lebih setiap tahunnya dengan ketentuan tertentu. Nah, nanti teman-teman bisa banget tuh untuk mengkepoin mungkin yang ingin mengejar beasiswa dan juga lain-lain, itu bisa sangat possible tentunya kalau teman-teman lakukannya dengan sungguh-sungguh dan juga baik. Lalu untuk sistem perkuliahannya sendiri, bagaimana, apakah ada skripsi atau tidak, ataukah nanti jika coursework untuk master ada membuat tesis. Nah, itu sistem perkuliahannya relatif sama, namun di Australia itu untuk nanti skripsinya itu cenderung ke final project, bukan untuk membuat skripsi yang berhalaman-halaman, tapi langsung kepada final project. Dan juga untuk master sendiri akan ada biasanya industrial intern seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika ingin mengambil jurusan seni atau film, disarankan dari Pak Aris untuk mengambil di daerah Sydney dan juga Melbourne, karena itu merupakan sentranya. Jadi teman-teman kalau udah di sentranya itu lebih baik, karena mereka kan udah berfokus di bidang itu ya, tentunya lebih tahu mengenai apa saja yang ada di situ. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya itu mengenai bagaimana cara perkuliahan di Aussie gitu. Nah, untuk perkuliahan di Aussie itu cenderung lebih banyak akan diskusi dan juga lebih banyak independen, walaupun tadi juga Pak Aris menyampaikan untuk inisiatif sendiri itu tidak hanya dibutuhkan untuk berkuliah di Aussie namun juga di Indonesia. Namun teman-teman juga sudah mulai ada gambaran nih bagaimana nanti lebih banyak diskusi independen, berarti harus melakukan apa saja dan juga harus lebih tahu nanti sumber-sumber apa saja yang mungkin bisa diakses, jurnal apa saja seperti itu. Dan untuk yang terakhir, bagaimana lingkungan belajar di sana? Nah, lingkungan belajar itu sesuai yang sudah dijawab Pak Aris tadi, itu sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing. Jika mungkin teman-teman ada yang suka untuk di situasi yang lebih ramai, mungkin bisa ke kota seperti Sydney, namun jika lebih tenang, bisa ke kota seperti Adelaide, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Nah, sebelum kita menutup sesi pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita mendengarkan nih sepatah atau dua patah kata dan juga closing statement dari Pak Aris. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Yosef. Mungkin di closing statement saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia atas terselenggaranya acara ini, dan ya mungkin congratulations juga ya. Buat teman-teman yang tadi menghadiri sesi saya sangat suka sekali dengan tema Bidik Week tahun ini ya, The Future Begins Today. Dalam artian kalau saya kembali lagi ke saya 10 tahun yang lalu, mungkin saya akan menggunakan
today ini sebagai opportunity untuk bagaimana teman-teman mendesain your future, dalam artian teman-teman sudah hadir ke acara ini, sudah mengikuti sesi study in Australia, teman-teman sudah mulai, saya nanti akan mau menjadi apa gitu ya, saya nanti in the future saya mau jadi apa sih gitu, saya pengen jadi apa sih. Nah itu teman-teman bisa tarik gitu, oke saya sekarang kelas 2 gitu, saya harus mau menjadi ini, saya ingin menjadi ini, berarti saya harus belajar ini gitu. Nanti itu yang akan menjadi panduan teman-teman ketika ingin melanjutkan studi gitu. Jadi manfaatkan today ini sebagai cara teman-teman untuk mencapai future yang teman-teman inginkan. Mungkin itu sih, saya suka sekali dengan temanya Bidik Week tahun ini, Yosef. That's my closing statement. Thank you.